Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Warungku ditutup cil. Karya dari My Me. Waktu begitu cepat berlalu, dan uang Mas Yogi sudah lama aku kembalikan. Selama hampir setahun, warungku sangat ramai. Tetapi Adel, anakku, sekarang menjadi sakit-sakitan. Karena sering bolak-balik keluar masuk rumah sakit, uangku dari berjualan tidak bisa terkumpul. Selalu habis untuk biaya berobat Adel. Kejadian-kejadian aneh sering kami rasakan, terutama kedua wanita yang bersamaku. Mereka seringkali diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Sang penjual nasi uduk pun sepertinya masih tidak suka terhadapku. Buktinya, ia masih saja meletakkan pincuk berisi berbagai macam bunga di bawah pohon asem, dan setelah itu aku pasti segera membakarnya. Walaupun sudah kubakar pincukan bunga itu, tetap saja keluargaku selalu dibayang-bayangi ketakutan. "Abang, sholatnya jangan bolong-bolong dong bang," Ani membuyarkan lamunanku saat aku berdiri tercenung di dekat gerobak. Sejak kapan adik ada di sini? Abang sampai tidak tahu kok tiba-tiba sudah berada di samping abang, sahutku sembari membalikan badan ke arahnya. "Sudah beberapa detik yang lalu bang." "Warung masih ramai kan bang?" tanyanya wanita cantik yang ada di hadapanku. "Lumayan dek, tapi udah gak seramai seperti sebelumnya. Berkurang 50% dari biasanya. Uang pegangan abang juga sudah habis. Adek masih punya simpanan gak?" tanyaku lembut. Ani mendelik, memalingkan muka, menatap jalan yang ramai kendaraan. Sudah 1 tahun ini ia berjuang bersamaku. Padahal lelaki montir itu selalu datang menghampiri untuk menawarkan bantuan, tapi tak pernah ia hiraukan. "Adek sudah gak punya bang. Kalaupun ada hanya sedikit, itu pun jaga-jaga untuk beli bahan-bahan jualan sama makan. Untuk berobat udah gak cukup bang," jawabnya tanpa semangat. Tiada senyuman darinya seakan hidup ini hampa. Tiada warna seindah pelangi dalam keluargaku. Anak semata wayang kami semenjak sakit-sakitan hanya terbaring lemah di kasur. Hanya sesekali diajak keluar rumah, karena baru sebentar Adel menangis histeris bila melihat warung ini. Di dalam rumah pun Adel sering menunjuk-nunjuk ke satu tempat. "Nanti coba aku pinjam uang sama Kak Mira bang. Tadi adek buka story WhatsAppnya, sedang posting jalan-jalan dan makan-makan di mall luas. Setelah itu lanjut jalan lagi ke Grojogan Sewu dan menginap di villa. Sepulang dari sana shopping ke Palur Plaza, beli baju dan tas." Dikasih caption, "Habis jual tanah warisan," katanya. Ucapnya lirih. Wanita cantik itu sembab matanya karena sering menangisi Adel yang sering sakit-sakitan. Yang entah karena apa. "Ya sudah, kalau begitu terserah dia aja. Maafkan abang ya dek," pintaku seraya menggenggam tangannya. Ia mengangguk pelan. "Adek telepon pakai HP abang aja ya," tanya Ani lesu. Aku langsung mengambil ponsel dari saku celana bahanku, lalu memberikan kepadanya. Ani menerimanya, lalu membuka kunci layar, lalu menekan tombol hijau. Ia berdiri di samping gerobak, tangan kanan menempel di kaca gerobak. "Halo kak, assalamualaikum. Ini Ani kak. Kakak ada uang kah? Ani mau pinjam dulu. Insya Allah akan segera dikembalikan sama Bang Andi," ucap istriku kepada saudara perempuannya melalui telepon. "Apa? Pinjam uang? Kakak gak punya. Kalau mau pinjam saja sana sama Yogi. Sudah dipasti kasih kamu, hah? Sudah bagus dijodohin sama dia.
Tapi kamu tetap saja memaksa bertahan sama laki-laki miskin itu. Pekik Kak Mira. Suaranya ketus sekali. Sengaja di loudspeaker sama mamanya Adele, mungkin agar aku bisa mendengar percakapannya. Tapi Kak, seharusnya yang kesurupan itu Andi, bukan kamu dan Adele. Biar dia tahu rasa. Aku sudah bersekongkol dengan Yogi untuk memisahkan kalian, tapi selalu gagal. Bungkusan dan pincuk bunga itu semua Yogi yang menaruh di warung dan di bawah pohon asem. Yogi juga yang menaruh boneka di atas atap rumahmu dengan cara dilempar ketika keadaan sedang sepi. Berhubung kamu tidak mau sama dia, ya udah, mulai sekarang jangan anggap aku kakak. Jangan lagi temui aku dan ibumu. Tiba-tiba sambungan telepon terputus. Tampak tangan dan bibir istriku bergetar. Buliran demi buliran kristal mengalir deras dari kedua matanya. Sepertinya dia syok hingga menjatuhkan ponselnya begitu saja. Tubuhnya roboh duduk bersimpuh. Dadaku pun sangat nyeri terasa. Begitu bencikah Kak Mira padaku. Lalu Mas Yogi? Aku mendesah pilu. Kenyataannya bukan Bang Udin yang melempar bungkusan itu. Aku sudah suudzon padanya. Tak ingin tenggelam dan luka, aku hampiri Ani dan memeluknya erat. Kami akan selalu bersama karena kami saling mencintai. Dek, Bang Andi dan Mbak Ani sedang ngomongin apa nih? Romantis banget duduk lesehan sambil pelukan begitu. Celetuk seseorang dari belakang kami, aku dan Ani. Seketika membalikkan badan dan tampak seorang wanita yang tak lain ia adalah istri dari seorang laki-laki bertato itu. Ani langsung bangkit dan menghampiri wanita itu. Assalamualaikum Mbak Erlin, baru kelihatan, sapa istriku kepada Mbak Erlin. Wanita berponi dengan senyum datarnya. Waalaikumsalam Mbak Ani. Semenjak kepergianku menyusul Mas Bagas di perantauan, apakah banyak yang terjadi di warung ini? Ia melanjutkan ucapannya. Lalu Mbak Erlin berjalan melewatiku, dan Ani selanjutnya ia duduk di dalam warung sambil mengedarkan pandangan ke semua sudut warung. Kemudian ia menatapku dan berganti menatap Ani. Matanya berkedip-kedip seolah memikirkan sesuatu. Suamiku pernah bercerita kalau beberapa bulan setelah dari rumah Mbah Prapto, Bang Andi harus datang ke sana lagi. Nah, Abang sudah ke sana lagi apa belum? Wanita berponi tersebut bertanya penuh dengan rasa penasaran. Manik matanya tak lepas menatapku sampai-sampai tak berkedip. Refleks aku menepuk jidat, memegang kepala dengan kedua tangan lalu menjambak rambutku sambil menatap langit-langit warung. Kenapa aku bisa lupakan hal ini? Spontan saja rasa ingin berteriak dan menyalahkan diri sendiri. Selama ini yang kuingat hanya tidak boleh sholat dan membaca Al-Quran. Apakah ada hubungannya antara Adele yang sakit-sakitan dengan ini semua? Warung sudah gak seramai dulu lagi. Terlebih hilang keceriaan keluargaku. Kenapa Bang? Tanya mereka, istriku dan Mbak Erlin secara bersamaan. Mereka heran dengan tingkahku. Mas Bagas ada di rumah gak Mbak? Tanyaku seraya mengambil ponsel di lantai yang tadi tak sengaja dijatuhkan oleh istriku. Ada Bang, jawab Mbak Erlin singkat. Tiba-tiba ponselku berdering. Ketika hendak menelpon lelaki bertato itu, ada panggilan masuk dari nomor baru. Nomor siapa ini? Agak ragu mengangkatnya. Tapi aku angkat juga dan kudekatkan ponsel di telinga. Halo Bang Andi, Assalamualaikum. Terdengar suara laki-laki di ujung telepon. Iya, dengan siapa ya? Jawabku ramah. Ini Denny Bang. Abang sekeluarga gimana kabarnya? Dadaku berdesir. Aku bingung mau menjawab apa kepada Bang Denny. Aku mau mengabarkan kalau sekarang sedang perjalanan pulang dan hampir sampai Bang. Entah aku harus bagaimana dan seperti apa responnya nanti jika sudah mengetahui keadaan keluargaku serta warungku saat ini. Setelah lelaki pesilat tersebut mengucapkan salam dan mematikan telepon, kembali kumasukkan benda pipih ini ke dalam saku celana bahan, mengurungkan niat untuk menelpon Mas Bagas. Melirik dua wanita di depanku yang sedang menatapku. Jam dinding di dalam kamar sudah menunjukkan pukul 21. Aku bangkit dari tidur hendak ke dapur.
Dua bidadariku sudah terlelap. Refleks tangan memegang tenggorokan yang terasa sangat kering. Saat baru beberapa langkah berjalan keluar kamar, tiba-tiba sekelebat bayangan hitam lewat di depanku. Seketika bulu kuduk ini berdiri, memegang tengkuk leher dan mengusapnya. Bayangan itu masuk ke dalam kamar. Namun aku tak menghiraukan dan tetap melanjutkan perjalanan menuju dapur. Setelah meminum segelas air, terdengar suara raungan dari arah kamar. Semakin lama semakin keras suaranya, lalu disusul dengan suara tangisan Adele. Aku tergopoh-gopoh menghampiri mereka berdua. Sangat miris pemandangan di depan mata ini. Ani mengayun-ngayunkan Adele tinggi-tinggi dengan kedua tangannya. Sontak aku berlari dan langsung merebut Adele darinya. Rambut panjangnya menutupi wajah ayunya. "Adek, kenapa? Sadar, Dek, ini abang dan anak kita," ucapku berusaha menenangkannya. Namun ia masih mengamuk meraung-raung mengobrak-ngabrik lemari dan seisinya. Aku langsung berlari keluar rumah dengan menggendong gadis kecilku. Namun sayangnya, saat memegang kenop pintu, sebuah cengkeraman mendarat di punggungku. Aku memegang tangannya dan hendak menepisnya. Akan tetapi, tenaganya lebih kuat hingga membuatku kesakitan. Adele menangis histeris hingga suaranya menggema di seluruh ruangan ini. Ani menyeret kami, aku dan Adele, hingga di ambang pintu kamar. Cengkeraman kedua tangannya berpindah di pinggangku. Begitu sangat kuat. Lalu kudengar suara pintu depan diketuk dengan keras. Mungkin karena mendengar suara keributan di dalam rumah kami. "Assalamualaikum, Bang. Ini Dani," terdengar suara lelaki di luar sana. Karena aku masih dalam cengkeraman Ani, maka aku suruh saja mereka masuk, karena memang pintu tidak terkunci. Detik kemudian tampak sosok laki-laki bertubuh kekar dan berkumis tipis. Di belakangnya ada Mbak Ulfa, seorang perawat yang begidik ngeri melihat istriku kesurupan. "Astagfirullah," seru Bang Denny. Sontak wanita cantik itu melepaskan cengkeramannya dan aku menjauh darinya. "Adele," ku berikan kepada Mbak Ulfa. Bang Denny hendak masuk ke kamar di mana Ani berada. Akan tetapi, baru saja ia sampai di dekat pintu, Ani sudah memandangnya dengan tatapan tidak suka. Sedetik kemudian Bang Denny masuk ke dalam kamar dan mengamati Ani sambil merapalkan doa-doa yang tidak begitu ku mengerti. Lantas sang pesilat itu memintaku membacakan istighfar di dekat Ani. Istriku masih saja hendak memberontak, tetapi Bang Denny memintaku untuk memegang Ani sekuat mungkin. Bang Denny mengisyaratkan dengan sebuah buku yang digulung dengan dipukulkan ke punggung Ani berkali-kali sambil membacakan ayat-ayat Al-Quran. Tak lama kemudian Ani terlihat lebih tenang dan lemas. Beberapa saat kemudian aku, Ani dan Bang Denny sudah duduk di ruang tamu. Mbak Ulfa menghampiri kami dan duduk sambil memangku Adele. Aku menceritakan apa yang sudah aku lakukan selama ini. Aku menyesal telah bertindak bodoh hanya karena menginginkan warungku ramai kembali. Ternyata selama ini lelaki berkumis tipis itu mengikuti asrama hadis di Pondok Wali Barokah Kediri. Beliau menjelaskan panjang lebar tentang kepergiannya selama ini. "Bang, sebaiknya mulai sekarang tinggalkan semua yang telah abang lakukan selama ini. Mulailah kembali ke jalan yang benar, Bang." Bang Denny memberikan nasihat kepadaku. Mendengar nasihat darinya hatiku terasa sejuk. Rasa menyesal menyeruak di dada, sesak. "Tolong bimbing kami, Bang. Bantu kami untuk kembali ke jalan yang benar, Bang," ucapku kepada lelaki di hadapanku. "Alhamdulillah, insya Allah aku selalu siap, Bang Andi," jawabnya dengan senyum mengembang di bibirnya. "Bang Denny, kulihat abang selalu rutin hadir ke pengajian di Masjid Al-Fatah. Apakah aku boleh ikut, Bang?" tanyaku. "Tentu saja, Bang Andi. Pengajian kami terbuka untuk siapa saja. Asalkan niat tulus karena Allah, insya Allah akan dimudahkan," jawabnya. Seketika aku merasa lega. "Apa aku juga boleh ikut, Bang?" ucap Ani terdengar ragu. Sekilas lelaki itu melihat istriku dan langsung berpaling. "Aku boleh ikut mengaji juga nggak, Bang? Setelah gadis perawat manis berijab itu." "Semua boleh ikut, Mbak, silahkan.
Jawab Bang Denny sumringah. Alhamdulillah. Kebetulan besok ada jadwal pengajian setelah Isya. Besok aku samperin ke sini ya. Kita berangkat bersama-sama. Singkat cerita, hari ini hari pertama kami sekeluarga akan ikut Bang Denny mengaji. Istriku tampak sangat cantik dengan dress dan hijab senada. Setelah 2 jam, kami pulang dari acara pengajian bersama Bang Denny. Aku sangat kagum kepadanya. Selain ia seorang pesilat, lelaki itu juga seorang mubalik yang menyampaikan ilmu Al-Quran dan Al-Hadis, serta menyampaikan nasihat di acara pengajian tadi. Mubalik itu memberikan nasihat tentang betapa pentingnya mencari ilmu atau mengaji. Mengaji itu penting, bukan yang penting mengaji. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Karena dengan mengajilah kita jadi tahu benar salah, dosa pahala, halal haram, dan masih banyak yang lainnya. Ani pun sekarang berhijab setelah mendengar nasihat bahwa keseluruhan anggota tubuh wanita adalah aurat yang wajib ditutupi, kecuali wajah dan telapak tangan. Hanya di hadapanku ia menampakkan auratnya. Abang, lagi mikirin apa sih? Dari tadi adek lihat ngelamun aja. Ani datang menghampiriku yang sedari tadi duduk sendiri di warung. Di belakangnya ada Adele yang sudah bisa berjalan, memakai dress putih dan memakai bando Hello Kitty berwarna biru. Sungguh lucu sekali. Bidadari kecil itu sudah tidak takut lagi ke warung semenjak Bang Denny menyuruhku membacakan ayat-ayat ruqyah untuk Adele. Belum sempat aku menjawab Ani, tiba-tiba Bang Denny datang. Kebetulan sekali, ada yang ingin kutanyakan kepadanya. Assalamualaikum. Bang Denny mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Aku dan Ani menjawab bersamaan. Langsung saja aku tanyakan pada pesilat, sekaligus mubalik itu perihal yang aku pikirkan tadi. Bang Denny kebetulan sekali datang ke sini. Ada sesuatu yang ingin aku ceritakan, Bang, ucapku. Ada apa, Bang Andi? Dulu waktu Bang Denny pergi, ada pembeli yang bilang katanya warungku selalu ditutup. Padahal warungku selalu buka, Bang. Sudah di depan warung tapi tidak melihat kalau warungku buka. Ada yang dengki kah sama keramaian warungku itu, Bang? Walaupun sekarang keadaan warungku sudah kembali normal semenjak Bang Denny menyuruhku sering membacakan ayat-ayat ruqyah seperti yang aku lakukan pada Adele, Bang. Tetapi aku masih bertanya-tanya, siapa yang tega berbuat seperti itu? Ungkapku. Bang Andi, yang namanya rezeki itu sudah ada jatahnya masing-masing. Walaupun tidak sedikit orang yang mengerjakan syirik demi mendapatkan banyak uang, tetapi kita sebagai orang iman, ya, gak boleh mengikutinya. Itu dosa besar. Kemudian tentang orang yang bilang katanya warung selalu tutup itu, biarkan saja. Abang tidak perlu tahu tentang siapa pelakunya. Pasrahkan saja kepada Allah, Bang. Jika abang tahu siapa yang berbuat, nanti takutnya menjadikan tidak rukun. Dan itu juga termasuk tujuan setan, supaya manusia saling bermusuh-musuhan. Yang penting kita banyak doa saja dan pasrahkan urusan rezeki pada Yang Maha Kuasa. Jawaban dari Bang Denny membuat hatiku menjadi lebih tenang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semenjak aku dan Ani ikut mengaji dengan Bang Denny, keluargaku merasa lebih tenang dan bahagia. Kami tidak pusing memikirkan rezeki yang itu murni urusan Allah. Tugasku hanya berusaha dan berdoa. Tak lupa, setiap pagi dan sore aku mengamalkan doa perlindungan serta membaca surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, dibaca masing-masing 3 kali. Jangan mengotori hati dengan rasa iri pada rezeki orang lain. Setiap manusia sudah ada takaran rezekinya masing-masing. Bahkan seekor ulat yang hidup di dasar laut pun Allah tidak pernah melupakan rezekinya. Kisah ini selesai. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semua ya. Saya pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya kalau banyak kalimat yang belepotan dalam pengucapannya. Dan sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah.